Halo, selamat siang semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih dalam perkuliahan secara daring. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait materi model atom dan molekul. Ini ada ini ya, penemuan sinar katoda ya. Ini penemu sinar katoda. Ini adalah awal lahir dari konsep atom yang tersusun atas partikel-partikel lebih kecil. Sinar katoda diamati dalam tabung vakum yang mengandung dua buah elektroda. Jika antara dua elektroda dipasang tegangan listrik yang sangat tinggi, maka diamati sinar yang mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Nah, ini ada contoh gambar pendaran dari tabung vakum yang diberi tegangan yang sangat tinggi ya. Nah, ini ada sifat-sifat dari sinar katoda sendiri, yaitu salah satunya sinar katoda merambat dalam lintasan garis lurus dari katoda menuju anoda. Ini pada gambar 1 ya, merambat dalam garis lurus. Yang kedua, sinar katoda dibelokkan oleh medan listrik. Nah, ini pada gambar kedua, ini di ilustrasinya. Ketiga, sinar katoda dibelokkan oleh medan magnet. Dan pada ilustrasi keempat, yaitu sinar katoda menghasilkan pendaran pada dinding tabung yang dikenainya, atau menghasilkan pendaran pada dinding tabung. Terus sifat tambahan ini menunjukkan bahwa sinar katoda, ini katoda ya, harusnya merupakan berkas partikel yang keluar dari katoda menuju anoda. Partikel sinar katoda ini dimiliki oleh semua atom yang sifatnya persis sama diberi nama elektron. Ternyata atom tersusun dari beberapa partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Yaitu salah satu jenis partikel tersebut adalah elektron dan bermuatan listrik negatif. Karena atom netral, maka atom juga tersusun atas partikel yang bermuatan listrik positif pula ya. Ini untuk pengukuran elektron. Sinar katoda adalah partikel bermuatan negatif. Usaha pengukuran muatan juga dan muasat elektron dilakukan oleh J.J. Thomson tahun 1897. Thomson tidak dapat mengukur, maka yang dapat ditentukan perbandingan muatan dan massa elektron. Bagian utama alat yang digunakan adalah tabung sinar katoda yang memiliki dua plat sejajar di dalam dan diletakkan horizontal. Di luar tabung dipasang koil yang menghasilkan medan magnet homogen di dalam ruang antar dua elektroda. Ini untuk elektron yang melewati ruang antara dua elektroda dapat merasakan medan listrik dan medan magnet ya, sehingga dapat mengalami gaya Coulomb dan gaya Lorentz. Jika medan magnet dan medan listrik 0 tidak diterapkan, maka elektron akan menempuh lintasan lurus dan jatuh di titik B pada layar elektroda. Jika hanya medan listrik yang diterapkan, maka selama menempuh dua elektroda, elektron mengalami gaya Coulomb. Ingat ya terkait dengan gaya Coulomb, sehingga lintasannya membelok. Akibatnya, elektron akan jatuh pada layar titik di A ini ya, besarnya gaya listrik yang dialami oleh elektron, sehingga Fc sama dengan E kali E besar. Dengan Fc adalah gaya listrik yang dialami elektron, E kecil adalah muatan elektron, dan E besar adalah kuat medan listrik antar dua plat. Nah, ini untuk skema percobaan Thomson ya. Ada high voltage-nya di sini, ini ada anoda, electric field platnya, dan coil to produce magnetic field-nya, untuk coil untuk memproduksi magnetiknya, dan ini untuk titik AB dan C-nya ya, titik jatuh pada layarnya.
Jika hanya medan magnet yang diterapkan, maka selama menempuh dua elektroda, elektron mengalami gaya Lorentz hingga lintasan belok. Besar gaya magnetik yang dialami elektron adalah FL sama dengan EV kali B. FL adalah gaya listrik yang dialami elektron, V laju elektron, B kuat medan magnet antar dua plat. Keempat, jika kedua medan magnet diterapkan sekaligus, maka elektron akan mengalami gaya listrik dan gaya magnet secara bersamaan dan berlawan arah. Dalam keadaan ini berlaku Fc sama dengan Fl, yaitu E besar sama dengan E kecil Vb. Dari hubungan ini kita dapat mendapatkan laju elektron ya, V sama dengan E per B, atau medan listrik per medan magnetnya untuk laju elektron. Kelima, jika dikenai medan magnet, lintasan elektron dalam daerah yang mengandung medan berbentuk irisan lingkaran, dengan demikian berlaku EVB sama dengan MV kuadrat per R, atau E per M sama dengan V per BR, dengan R adalah jari-jari lengkung lintasan ketika dikenai medan magnet saja. Atau E per M sama dengan E per B kuadrat per kali NR. Dengan demikian, untuk EM-nya dapat ditentukan dari hasil pengukuran yang telah diteliti oleh si Thomson ini ya, yaitu EM-nya adalah nilainya 1,76 kali 10⁻11 coulomb per kilogram. Ini juga Millikan juga melakukan percobaan ya. Orang yang berhasil merancang suatu eksperimen yang berhasil mengukur muatan elektron. Percobaan melalui tetesan minyak. Dua elektron dipasang dalam posisi horizontal, satu di atas dan satu di bawah. Antara dua elektron diberi beda potensial sehingga muncul medan listrik. Ada beda potensialnya ya. Tetesan minyak disemprotkan ke arah ruang antar dua elektron dan diberi muatan negatif. Muatan negatif tersebut bisa dihasilkan dengan mengionisasi gas antar dua elektron menggunakan radioaktif atau cara lainnya. Misal muatan yang dikandung tetesan minyak Ki, maka tetesan tersebut mendapat gaya listrik. Makanya di sini ada medan listrik. Gaya Stokes yang arahnya berlawanan dengan arah gerak tetesan, Fs sama dengan 6pi efisiensi kali R kali V. Efisiensi yaitu viskositas udara, R jari-jari tetesan, V adalah laju tetesan. Ini skema percobaan dari Millikan ya. Ini gaya Stokes, perlawanan arah ya. Ini Q kali E terhadap M kali Q atau W. Untuk menentukan muatan elektron. Jika Rho adalah massa jenis minyak, maka M sama dengan Rho M kali V. Gaya Stokesnya ada ya, dengan gaya gravitasinya, maka massa minyak tetesan dapat dicari dengan rumus ini. Untuk muatan tetesan, kita cari Q sama dengan Mg per E, maka Millikan mempunyai kesimpulan bahwa besar muatan elektron yaitu E sama dengan 1,602 kali 10⁻⁻19 coulomb. Dengan menggunakan perbandingan nilai EM yang diperoleh massa elektron dari percobaan Thomson, kita bandingkan yaitu M sama dengan 9,11 kali 10⁻⁻31 kg. Ini perbandingannya ya antara percobaan si Millikan dan Thomson. Terus ada baik, ini ya terkait dengan model atom Thomson ya, dianggap sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di permukaannya ditempelin oleh elektron-elektron bermuatan negatif. Ini material yang dibentuk oleh susunan atom-atom yang menyerupai bentuk atom tersebut. Ini muatan positif ya. Ini ada elektron, model atom Thomson. Semua partikel dipantulkan oleh atom dan satunya ini semua partikel menembus atom. Konsekuensi dari model ini adalah apabila material yang sangat tipis ditempatkan dengan partikel yang memiliki energi sangat tinggi, seperti partikel alfa yang dihasilkan dari
peluruan radioaktif, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu semua partikel dipantulkan oleh material jika dianggap atom-atom merupakan bola yang sangat keras. Semua partikel menembus material jika dianggap semua atom berupa bola lunak. Ini ada percobaan juga oleh Rutherford. Ini ya, skema percobaan dari Rutherford. Untuk mengecil model atom Thomson, Rutherford menembakkan lapisan tipis emas dengan partikel alfa. Partikel alfa merupakan partikel berenergi tinggi yang dipancarkan dari unsur radioaktif. Kemudian sinar alfa yang dipantulkan atau diteruskan oleh lapisan emas tersebut dideteksi. Ini hasil dari percobaan Rutherford ya. Ternyata sebagian besar partikel alfa menembus material tersebut dan sebagian kecil partikel tersebut dibelokkan arahnya. Lebih sedikit lagi partikel dibelokkan dalam arah hampir berlawanan dengan arah datang semula. Sini ada untuk model atom Rutherford tadi dijelaskan bahwa sebagian besar volume material merupakan ruang kosong. Massa atom terkonsentrasi pada volume yang sangat kecil atau menyerupai titik. Pembelokan partikel alfa hanya dapat dijelaskan jika konsentrasi massa memiliki muatan yang sama dengan partikel alfa sehingga gaya listrik yang dihasilkan tolak-menolak konsentrasi massa atom yang bermuatan positif disebut inti atom. Ini untuk karena atom juga mengandung elektron yang bermuatan negatif, maka elektron haruslah berada di sekitar inti karena elektron dan inti saling tarik-menarik sehingga gaya kolom, maka agar elektron tidak bergabung dengan inti, elektron haruslah berputar mengitari inti dengan kecepatan tertentu. Ini untuk energi atom Rutherford ya, besar gaya. Ini untuk besar gaya tarik elektron dan inti F sama dengan KZ R kuadrat ya, ini untuk gaya tarik elektronnya. ZE muatan listrik inti, R adalah jarak elektron ke inti, elektron akan tetap pada lintasannya ya. Jadi untuk energi kinetik, mencari EK-nya, EP-nya, dan energi totalnya yaitu EP plus EK. Terus ini ada gambar lintasan partikel bermuatan yang semula berupa lingkaran berubah menjadi spiral. Ini model atom Rutherford ya. Atom yang tidak stabil, lintasan elektron di sekitar inti bukan lagi berupa lingkaran tetapi berubah menjadi spiral karena makin lama jarak elektron ke inti makin kecil karena terus-menerus dipancarkan gelombang elektromagnetiknya. Ini untuk model atom Bohr, yaitu menghasilkan model kuantum untuk atom. Keberadaan sejumlah lintasan yang dimiliki elektron, lintasan-lintasan tersebut dinamakan lintasan stasioner atau orbit. Jika berada di luar lintasan stasioner, maka teori elektrodinamika klasik berlaku dan elektron memancarkan gelombang elektromagnetik. Akibatnya energi elektron berkurang dan elektron jatuh ke lintasan stasioner yang memiliki energi lebih rendah. Sehingga pancaran gelombang elektromagnetiknya pun diamati sebagai spektrum atom ya pada lintasan stasioner sehingga berlaku rumus L sama dengan NH per 2 pi. Dengan L adalah momentum sudut elektron, tetapan Planck, dan untuk bilangan bulat 1, 2, dan 3 ya, parameter N sehingga disebut bilangan kuantum utama. Ini untuk gerakan dan lintasan lingkaran momentum, sudut memenuhi rumus L sama dengan mv kali R, mv R sama dengan NH per 2 pi ya, dengan M adalah masanya elektron, V laju elektron, R adalah jari-jari lintasan elektron. Jarak elektron ke inti, ya, ini ada jarak jari-jari lintasan elektron ya, dapat dicari dengan rumus ini. Sedangkan untuk teori Bohr ini berlaku juga untuk atom yang memiliki satu elektron seperti atom hidrogen, Z sama dengan 1, sehingga jari-jari elektron R dapat dicari, dikenal dengan jari-jari Bohr untuk atom hidrogen. Nah, nilainya seperti ini ya. Sini ada jari-jari orbit elektron untuk beberapa nilai kuantum utama. Ini untuk energi spektrum atom hidrogen. Atau memancarkan energi radiasi elektromagnetik jika elektron berpindah dari lintasan berenergi tinggi ke lintasan berenergi rendah. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan dengan energi rendah ke lintasan energi tinggi atau menyerap energi dari luar. Ini untuk ketika elektron berada pada lintasan N1 dan N2, energi totalnya dapat
cari ya. Terus ini untuk atom hidrogen, Z sama dengan 1, RH-nya disebut juga konstanta Rydberg. Nah, ini untuk nilai-nilainya ya, RH-nya dapat dicari. Nah, ini untuk keadaan dasar dan tereksitasi ya, energi atom hidrogen paling rendah jika elektron menempati orbit dengan N sama dengan 1. Keadaan ini disebut keadaan dasar. Atom hidrogen memiliki energi lebih tinggi jika elektron menempati orbit dengan bilangan kuantum utama lebih besar. Keadaan di mana elektron menempati bilangan kuantum utama yang bukan 1 disebut keadaan tereksitasi. Jika elektron lepas dari ikatannya dengan proton, maka bisa dikatakan elektron menempati bilangan kuantum utama tak beringga. Keadaan ini disebut keadaan terionisasi. Dalam keadaan ini, atom hidrogen terurai menjadi 2 ion yang berbeda muatan listrik. Jika pada atom hidrogen diberikan energi yang cukup, maka elektron dapat menyerap energi tersebut sehingga dapat meloncat ke keadaan dengan bilangan kuantum lebih tinggi. Peristiwa ini disebut eksitasi. Sebaliknya, jika atom meloncat ke orbit dengan bilangan kuantum utama lebih kecil, maka dipancarkan foton dengan energi sama dengan selisih energi kedua orbit tersebut ya, sehingga tersebut dinamakan deeksitasi. Ini untuk deret spektrum atom hidrogen ya. N1, N2, N3, dan N4. Nah, ini untuk beberapa deret Balmer, teori atom bond ya, yang meramalkan keberadaan deret-deret lainnya. Ini ada Limang, Paschen, Braket, terus ada Bevan. Ini terus ada efek Zeeman. Ini untuk menjelaskan efek Zeeman, secara teori maka kehadiran bilangan kuantum utama N saja, 4 bilangan kuantum untuk menjelaskan keadaan atom secara lengkap. Baik untuk atom hidrogen maupun atom-atom berelektron banyak ya, 4 bilangan kuantum tersebut sebagai berikut ini sebagai di contoh efek Zeeman pada atom zinc. Ini untuk bilangan kuantum utama ya, N ataupun bilangan kuantum orbital L. Nah, ini ada kaidah seleksi juga ya. Keadaan elektron dalam atom dinyatakan oleh 4 bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum ada utama, orbital, magnetik, dan spin. Nah, elektron hanya dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain memenuhi syarat tertentu. Yaitu syarat ini yang dikenal dengan kaidah seleksi atau delta L sama dengan plus minus 1. Terus ada larangan Pauli ya. Prinsip larangan Pauli tidak boleh lebih dari satu elektron dalam sebuah atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Untuk kulit dan subkulit, ini untuk elektron yang memiliki bilangan kuantum utama, N yang sama dikatakan berbeda pada kulit yang sama. Jika N sama dengan 1, maka kulit K besar, N2 sama dengan L besar, N3 sama dengan M besar, dan seterusnya. Elektron yang memiliki N dan L kecil yang sama dikatakan berada pada subkulit yang sama, yaitu L kecil sama dengan 0, kita namakan subkulit S, L kecil sama dengan 1, kita namanya subkulit P, dan L kecil 2 kita namakan subkulit D ya. Untuk L3, nama subkulit mengikuti alfabet F, G, H, I, dan seterusnya. Nah, ini untuk konfigurasi elektron ya, masih ingat ya. Untuk energi elektron dalam atom ditentukan bilangan kuantum N dan L. Urutan penulisan konfigurasi elektron mulai dari yang memiliki energi terkecil, 1s, 2s, dan seterusnya. Ini untuk spektrum sinar X bersama ya, ada kulit dan subkulit, prinsipnya sama. Terus ada hukum Moseley, ini panjang spektrum dari sinar X pertama diberikan oleh Moseley ya tahun 1914. Ini mendapatkan bahwa panjang gelombang spektrum garis X memenuhi persamaan lambda sebanding 1/Z min 1 kuadrat, dengan Z adalah nomor atom material target. Oke, terus ada energi vibrasi molekul. Pada molekul terjadi tarik-menarik antar atom penyusun molekul. Jarak antara atom dan molekul sebenarnya tidak konstan. Jarak tersebut berubah secara periodik ya. Karena peristiwa ini dinamakan vibrasi atau getaran. Nah, ini ada gambarannya ya. Jika jaraknya seimbang antara atom, ada R0, dan jarak atom pada suatu saat adalah R, maka energi potensial vibrasi dapat kita cari. Dengan K adalah konstanta tugasnya untuk vibrasi. Tampak bahwa energi potensial vibrasi memenuhi hukum Hooke. Nah, ini untuk
nilai ini ya, energi vibrasi, penting untuk mencari frekuensinya, maka akan tereduksi persamaan ini. M1, M2 adalah massa atom-atom berikatan. Tingkat energi vibrasi terendah berkaitan dengan V, yaitu E0 sama dengan HF0. Energi tersebut disebut energi titik nol atau zero point energy. Ini kaidah transaksi untuk vibrasi ya. Ini artinya transisi antar keadaan vibrasi hanya dapat terjadi antara dua keadaan berdekatan, yaitu dengan perbedaan bilangan kuantum -1 atau +1. Nah, ini untuk energi yang dipancarkan akibat transisi dari keadaan dengan bilangan kuantum vibrasi V ke keadaan dengan bilangan kuantum vibrasi V-1. Ini untuk energi rotasi molekul. Bentuk lain yang dapat dimiliki molekul adalah energi rotasi ya. Untuk atom tunggal, energi rotasi diabaikan karena ukuran atom sangat kecil, mendapat titik. Tetapi untuk molekul adalah dimensi yang memiliki akibat atom-atom penyusun molekul memiliki jarak tertentu. Dengan demikian, energi rotasi muncul pada molekul. Energi kinetik rotasi molekul memenuhi persamaan ini. Rotasinya. Terus ini untuk momentum sudutnya, dan ini untuk energi rotasinya ya. Energi kinetik rotasi molekul memiliki nilai-nilai diskrit. Di kaidah transisinya untuk delta L-nya, dan ini untuk energinya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan atau bisa ditanyakan langsung ya ke saya, dan untuk materinya silakan nanti dibaca ulang kembali atau disimak kembali ya untuk video penjelasannya. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi model dan molekul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.